Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel M1 Ngoprek, channel yang membahas seputar perbaikan handphone. Oke, kali ini datang handphone Redmi 10 ya. Xiaomi Redmi 10. Nah, ini datang dalam keadaan basah kuyup tadinya ya. Cuman sudah saya kasih tisu, saya lap. Jadi handphone ini habis kena air ya. Kecemplung di informasinya kecemplung di kamar mandi ya, masuk kamar mandi gitu. Oke. Nah, ini coba akan saya perbaiki. Coba akan saya bersihkan. Di situ saya melepaskan slot kartu SIM-nya dan bisa terlihat ya, masih ada genangan bintik-bintik air. Dan untuk Redmi 10 ini kita harus melepas backdoor-nya dulu. Backdoor-nya dilem ya. Jadi untuk melepaskannya kita membutuhkan satu plastik tipis. Nah, plastik tipis ini kita masukkan lalu kita sesetkan ya. Nah, ini durasinya coba saya percepat ya. Nah, itu saya coba kasih minyak pelumas untuk agar memudahkannya. Jadi ini tanpa menggunakan blower ya. Jadi langsung diseset seperti itu untuk membukanya ya. Oke kawan-kawan, apabila mengalami hal yang serupa seperti ini, jangan panik ya. Jangan panik, nggak usah panik. Jadi ketika handphonenya kena air, lalu kemudian langsung mati seperti ini. Ini juga sama, langsung mati ketika dihidupkan pun tidak bisa lagi dihidupkan ya. Nah ini yang penting belum lama. Jadi kena airnya itu belum lama, basah kuyup pun kalau belum lama nggak apa-apa ya. Cuma yang penting langsung dikeringkan. Jangan didiamkan lebih dari 3 hari. 2 hari pun itu udah mulai korosi ya. Jadi ini kalau menurut pengalaman saya, handphone yang udah terkena air lebih dari 2 atau sampai 3 hari itu sudah mulai airnya sudah mulai korosi ya. Jadi jadi sudah membuat komponen-komponennya itu di dalamnya itu mulai berkarat ya. Apalagi jika baterainya terisi penuh, bisa menyebabkan short ya atau korslet sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada komponen-komponennya yang lain. Namun seberapapun handphone kena air, yang terkena air itu dilihat dulu seberapa tingkat parahnya ya. Jadi maksudnya seberapa banyak airnya yang masuk ya. Jadi kalau walaupun tercemplung basah kuyup bagian luar, belum tentu bagian dalamnya. Apalagi handphonenya masih baru ya, biasanya apa namanya tutupnya masih rapat. Walaupun ada beberapa celah yang bisa dimasuki air. Yang penting bagi kawan-kawan yang mengalami hal yang sama, intinya pesan saya jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama didiamkan, walaupun handphonenya masih hidup. Boleh dibawa langsung ke tempat servis atau boleh langsung dibongkar sendiri. Untuk membongkarnya kan banyak tutorialnya tau. Banyak yang cara apa itu disassembly apa itulah itu handphone tergantung tipenya ya. Cara membongkarnya tentunya masing-masing handphone berbeda ya. Kita tinggal cek aja tutorialnya banyak kok di YouTube seperti itu. Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah gitu maksudnya. Oke, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini lebih dalam, lebih jauh, ada baiknya kawan-kawan mendukung channel ini dengan cara subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya ya. Silahkan berkomentar, silahkan acungkan jempolnya ke atas ataupun ke bawah ya, silahkan ya. Sehingga channel ini harapannya dapat berkembang ya. Dan saya pun lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tutorial seputar perbaikan handphone ya. Oke, dan kita lanjut ya. Tadi saya sudah melepaskan konektor baterainya. Jadi pertama itu memang harus kita lepaskan. Yang utama itu konektor baterainya sehingga tidak ada tegangan aliran listrik ya. Selanjutnya saya coba membersihkan di bagian middle frame-nya ya. Di situ masih terlihat ada butiran-butiran air ya. Saya lap menggunakan tisu ya, karena tisu itu lebih mudah menyerap air ya. Nanti bisa dikeringkan lagi di finishingnya menggunakan
blower ya. Yang penting kita air yang kira-kira memang masih tersisa kita coba bersihkan menggunakan tisu. Nah, ini tutup kameranya pun masih ada butiran-butiran air ya. Nah, ini karena kebetulan belum lama kena airnya, jadi airnya masih terlihat. Dan ini kemungkinan selamatnya 90%, 99% bahkan ya. Berbeda dengan handphone yang sudah berbulan-bulan kena airnya ya. Oke, selanjutnya saya melepaskan soket-soketnya yang lain di situ. Ini adalah soket LCD, coba kita periksa dan di situ masih terlihat masih mulus ya. Karena memang belum lama juga ya. Nah, ini belum ada bekas karat, belum ada bekas, masih mulus, masih hanya sekedar butiran-butiran air yang akan kita bersihkan ya. Jadi inilah mudahnya ya kawan-kawan. Bagi yang mengalami hal yang sama seperti itu, kena air. Jadi ini mudahnya kalau belum lama terkena air, langsung kita perbaiki. Dan ini coba saya melakukan pengangkatan pada mesinnya ya. Kita lepaskan dulu mesinnya. Dan ini perlu kehati-hatian ya, karena memang handphonenya ini masih baru, masih banyak yang nempel ya, belum pernah dilepas sama sekali ya. Dan itu masih ada genangan air, kita bersihkan juga menggunakan tisu ya, butiran. Bukan genangan ya, maksudnya butiran-butiran air, kalau genangan itu banyak ya. Nah, itu kita lap lagi menggunakan tisu ya. Nah, bagi kawan-kawan kan bisa coba hal yang sama seperti ini ya. Untuk alat-alatnya seperti ini ya, kita hanya cukup butuh obeng sama plastik seperti itu untuk melepaskannya ya. Nah, ini untuk melepaskan ini kan saya hanya menggunakan kuku ya. Jadi kuku itu alat yang sangat luar biasa ya. Alat yang tidak mampu manusia manapun menciptakannya. Praktis lagi ya, jadi kita nggak perlu alat banyak ya. Kalau masih bisa pakai kuku, namun ini kebetulan kukunya saya habis dipotong ya, jadi agak kesulitan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita melepaskan kamera-kameranya dan itu coba saya letakkan di atas tisu ya. Biar maksudnya nanti kalaupun ada genangan air, si tisunya itu bisa langsung meresap airnya. Nah, ini kenapa saya melepaskan konektor kameranya, karena di situ ada soketnya yang akan kita bersihkan nantinya ya. Nah, ini selanjutnya di lubang headset ya, di lubang headset. Oh, sorry, itu di kamera depannya kita lepaskan juga. Dan ini adalah soket fingerprintnya ya. Di situ masih ada sedikit genangan, sedikit butiran air ya. Itu nanti akan coba kita bersihkan. Oke, ini durasinya sudah terlalu panjang ya kawan-kawan. Jadi ini kameranya coba saya bungkus dulu menggunakan tisu. Oke, dan ini tinggal mesinnya ya. Mesinnya mau kita apakan? Mohon ditunggu untuk next videonya ya. Karena ini durasinya sudah kepanjangan ya. Oke, jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.